Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pasti Muslim saya, Bang. Muslim, ya. Silakan Bang Saiful. Yang kenapa dengan tadi bahas-bahas air kencing unta itu? Karena, saya ganti ya. Ini kayaknya mereka pengen minum air kencing unta. Oke, baik. Nih Bang, ini ada sebuah buku, ya Bang ya. Ini buku ini saya pastikan ini ditulis oleh orang Islam. Ya. Ya kan? Judul bukunya itu Sembuh dengan Air Kencing Unta. Nah, buku ini terinspirasi dari ajaran Islam, dari ajarannya Muhammad. Nah, sekarang apakah Anda mau bersaksi bahwa tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Iya, saya bersaksi. Oke, coba bersaksi, Bang. Aku bersaksi. Ya, saya bersaksi ya. Bahwa tidak ada nabi. Saya yang ngomong, bukan Loh, saya bantu, Bang. Saya bersaksi. Nggak bisa dibantu. Ya, silakan. Ya, saya bersaksi ya. Nabi Muhammad itu menganjurkan. Inilah saya bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Coba. Ya, saya bersaksi ya. Tidak ada nabi suruh minum air kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Mantap. Itu dianjurkan. Dengarkan ya. Nanti kalau dibuat VT jangan dipotong-potong, Bang. Suara saya Masalahnya yang bikin saya itu harus ada di Edis TV yang asli karena banyak Edis TV palsu di luaran sana. Kemarin ada salah orang Islam tuh, nama channelnya itu Tasik Ngaji, ya kan? Nah, si Tasik Ngaji ini memfitnah saya. Dia bilang katanya Edis TV mengedit video Abdul Somad dibaptis. Ya ini karena sudah tidak mampu berargumen dengan saya, memfitnah saya. Tuh. Nah, kerjaan kalian itu. Nah. Silakan, lanjut. Ya, itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Edis ngerti tidak? Itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Ya. Artinya Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan, betul? Iya, itu kan menjadi obat. Oke. Berarti kalau umat Muslim sakit sesuai dengan sunnah Rasul, maka orang Islam minum air kencing hewan, betul? Minum. Wah, mantap. Coba katakan dulu. Jikalau, sebentar, saya ganti dulu background saya yang keren ya. Nih, ini keren nih. Nah ini ya. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Mau ikut? Pasti ikut. Mau ikut dia, saudara-saudara. Jadi Anda setuju bahwa kalau orang Islam itu tidak enak badan atau sakit, obatnya bukan ke rumah sakit tapi minum kencing ontak sesuai sunnah Nabi, betul? Tapi kalau sekarang medis kan sudah di mana-mana. Ya. Lebih bagus mana? Lebih bagus anjuran Nabi atau medis? Lebih bagus bikinan kafir atau dari Allah? Lebih bagus mana? Silakan, dia ngomong. Silakan. Ya, andaikan ya sekarang ini medis tidak ada ya, dianjurkan sama Nabi Muhammad itu untuk meminum air kencing unta itu. Ini bagaimana ini Bang? Dengar dulu Bang. Cak, dengar saya. Begini Cak. Lebih bagus mana? Ya, lebih bagus mana Cak? Minum air kencing onta sesuai sunnah Rasul atau medis buatan orang kafir? Ya, minum air kencing unta saja saya. Minum air kencing unta saja. Berarti kalau umat muslim di tahun 2025 sakit, maka lebih bagus pergi ke rumah sakit bikinan kafir atau mengikuti sunnah Nabi minum air kencing unta. Minum air kencing unta. Minum air kencing unta. Jadi begini Cak, artinya Anda menyarankan kepada seluruh umat muslim supaya di rumah sakit muslim itu obatnya adalah air kencing onta, betul? Kalau Nah, artinya Anda ini seorang penganut agama Islam yang kuat imannya. Ya, berpegang teguh kepada iman Anda. Seperti itu. Harus. Iya, jadi umat muslim ya nih, ini Saifullah ini contoh muslim yang sejati nih. Oh. Begitu. Harus itu. Tapi gini Bang. Itu Tapi gini Bang,
Hewan saja bang, hewan saja nggak mau minum air kencingnya bang. Itu hewan. Oh ini manusia malah suruh minum air kencingnya hewan. Hewan itu tidak punya pikiran. Itu. Iya, justru bang. Siapa hewan tidak punya pikiran? Gini bang, hewan saja yang dia lebih rendah daripada manusia, ya, dia nggak mau minum air kencingnya bang, nggak mau. Nah ini manusia bang, minum air kencingnya hewan. Pasti akan saya minum karena itu sunnah. Nabi ya, itu dianjurkan dalam Islam untuk orang sakit ya, apapun itu akan saya minum. Mantap ini. Berarti anda itu bisa dibilang ya mantap lah ya, sungguh-sungguh anda percaya kepada Muhammad nih. Mantap bang, saya ini dalam Islam ya tidak akan pernah ya bisa dihasut oleh orang-orang yang kelompok Kristen yang lain yang tak bertanggung jawab itu. Mantap lah. Artinya menurut logika akal sehat anda minum air kencing itu bagus ya bang ya. Tapi gini bang. Bagus. Jadi ada salah satu fatwa atau keluaran daripada WHO ya, Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia. Itu telah melakukan penelitian bahwa penyebab daripada penyakit MERS itu adalah dari air kencing onta yang diminum oleh orang-orang ini, jamaah-jamaah ini. Karena banyak orang saya sama medis tidak percaya. Oke, dia nggak percaya sama medis. Ya, lebih bagus ajaran Muhammad ya kan? Betul itu harus. Coba anjurkan kepada kaum muslimin. Ya muslimin wal muslimat, mari kita membuat gebrakan minum air kencing onta. Silakan, coba yuk. Silakan yuk. Andainya saya ada di Pakistan atau di Arab Saudi, pasti akan saya bicara. Karena di daerah saya ini tidak ada unta, bang. Tidak ada di sini. Ada di kebun binatang. Mana nggak ada? Loh, abang pergi aja ke taman safari. Nah, banyak itu kebun binatang. Nanti banyak. Iya, nggak apa-apa. Kalau umpamanya saya batuk ya, saya tidak ke medis, minum air kencing unta saja. Wah, mantap ini teman-teman, mantap. Oke lah, saya hargai itu iman anda ya, saya hargai. Artinya begitulah memang yang harus anda lakukan sebagai muslim. Nah ini saya rindu terhadap saudara-saudara anda yang sesama muslim juga ini. Mereka bilang, wow ikut nabi, giliran suruh minum kencing onta mereka nggak mau. Betul kan? Daripada anda, ya saya tanya kepada anda. Ya, kok saya? Makasih Kak Remince, makasih Kak. Gimana? Tanya kepada anda sekarang. Ya, Kristen menyembah Yesus ya. Iya dong. Ya. Kapan Yesus itu pernah mengaku Tuhan? Oh ada dalam Bible. Mengaku Tuhan kapan? Ada dalam Bible. Mana? Mau saya bacakan? Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai dirinya itu Tuhan. Oh gitu. Oh gitu. Bang Syaifullah punya Bible di rumah, punya Injil? Sebentar. Pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab satu-satu dong. Satu-satu saya jawab. Anda kan bertanya, mengeluarkan statement, tidak pernah Yesus ngaku Tuhan gitu kan? Iya. Apakah Anda pernah baca Bible? Tidak pernah. Kalau nggak pernah, tapi ngomong saya. Nah ini yang gawat ini saya. Aduh repot nih. Anak yang tengok itu. Baik, kita bacakan ya, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan nih. Saya bacakan ya. Ya, baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ini Yesus mengaku Tuhan. Ya, saya tanya sekarang pada Edisia. Apa? Kalau Anda yakin kepada Yesus, ya, yakin kan? Iya dong. Apa yang diarahkan oleh Yesus? Ya. Kenapa jika teman-teman Kristen kalau meninggal dunia matinya tidak disalib, tidak digantung? Kan keyakinan terhadap Yesus gimana? Itu kan di kitab abang itu katanya Yesus itu disalib. Baik, saya balikkan dulu ya. Ini memang kayaknya ini dari Madura Pedalaman ini. Oke, baik. Gini bang, abang tinggal di mana bang? Madura. Oh, Madura yang pedalaman, belum pernah keluar kota? Sering. Oh sering keluar kota. Oke. Gini bang, ini abang itu memiliki yang namanya logika atau kecacatan yang salah. Namanya logical fallacy atau kecacatan berpikir. Karena yakin kepada Yesus maka matinya harus disalib seperti Yesus gitu. Nah ini logika yang salah. Gini bang, abang yakin kepada Muhammad? Yakin. Tahu nggak Muhammad matinya kenapa? Kenapa? Diracun. Maka kalau anda yakin kepada Muhammad, anda harus mati secara diracun juga gitu.
Nah, pusing kan? Pusing kan? Pusing kan? Pusing ya. Pusing saya. Ini Bang, karena itu ada lambangnya kan. Setiap ada salib, pasti ada Yesus tantang gini. Bukan Bang, Abang bilang katanya tanda keyakinan itu kalau yakin kepada Yesus maka orang Kristen harus disalib juga seperti Yesus. Ini logika yang salah. Seperti salahnya logika kalau umat muslim yakin kepada Muhammad maka harus mati juga secara diracun. Ini kan logika yang salah. Aduh, nanti saya bilang sama kawan saya juga yang orang Madura namanya Kuswafi nih. Kuswafi ini tolongin dulu nih, selamatin nih saudara lu nih. Waduh, gimana nih? Jadi abang nggak tahu kalau Muhammad diracun? Nggak tahu saya Bang. Oke nih, saya putarkan ya Bang ya. Nih, saya putarkan Bang. Nih, bagaimana Nabi Anda itu meninggal karena diracun. Dengerin ya, dengerin nih. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kampung Yahudi Khaybar tentang Fatimah. Oh, sebentar nih, saya tampilkan ya nih ya. Dan jangan lupa, Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Miskam, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Sahibul Bait bertanya mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Jadi Nabi diracun. Nah, menurut logika Anda, kalau Anda percaya kepada Muhammad, pengikut Muhammad, maka Anda harus diracun juga ya? Nggak begitu. Logikanya nggak begitu. Ya. Bang Idris, coba abang itu lihat di surat Al-Maidah ya 5116. Coba lihat, buka. Al-Maidah 116. Al-Maidah 116. Baik. Dan Al-Imran satu-satu aja Bang, satu-satu. Jangan banyak-banyak, satu-satu. Oke. Nih, ya udah saya bacakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Kan tidak mengakui Yesus itu. Ya, masalahnya gini Bang. Gini, yang ngomong begini itu siapa? Muhammad, betul? Iya, ini tapi kan kata Muhammad, betul? Ya. Nah, Muhammad tinggalnya di mana? Muhammad tinggalnya di Arab. Isa tinggalnya di mana? Isa tinggalnya di mana? Jaraknya berapa tahun? Makanya saya bilang Bang, ini ya, itu seperti begini contoh nih, ya kan? Apa namanya? Presiden Republik Indonesia membaca teks proklamasi tahun 1945, ya kan? Lalu muncul di Uruguay. Nah, di Uruguay, ya kan? 700 tahun kemudian, ingatlah ketika Soekarno berkata, ini kok orang Uruguay? Ini namanya yang saya katakan, ini Soekarno versi Uruguay. Nah, sama seperti begini, kalau Anda ini mengatakan Yesus, itu Yesus versi Arab, KW, buatan Arab Saudi. 700 tahun setelah peristiwa. Iya, yang percaya itu cuman orang-orang bengah. Anda pakai itu tobat, ya tobat. Ya. Yang saya suruh bertobat itu Anda, Bang Saiful. Anda percaya dengan minum air kencing hewan. Secara logika, ya, yang harus diminum itu air segar. Tidak apa-apa kalau itu bisa menjadikan obat. Nah, air kencingnya Muhammad air paling segar di dunia enggak menurut orang yang meminumnya? Tidak tahu, saya tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah dengar air kencingnya Muhammad diminum pengikutnya? Tidak pernah. Seandainya saya pernah, saya minum. Wah, pengen minum juga nih. Lihat ya. Nih, sebenarnya air kencing Muhammad itu juga diminum pengikutnya. Lihat nih ya, nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci nggak sama kayak air kencingnya kita. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingmu, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah
merasakan air yang lebih segar dari ini. Nah, tidak pernah dia merasakan air yang lebih segar daripada itu. Pertanyaan saya, kalau memang air kencingnya Muhammad itu tidak ada air yang lebih segar daripada itu, kenapa dia tidak minum air kencingnya sendiri? Bukankah air kencing Muhammad itu lebih segar daripada air manapun? Lu bagaimana segar? Ternyata kata wanita itu lebih segar air kencing Muhammad. Pertanyaannya, kenapa tidak Muhammad sendiri yang meminumnya? Ini namanya yang saya katakan ini sulit. Kemudian lagi Bang Saiful, nih, apakah Anda percaya nih Bang Saiful bahwa umat Islam, tadi kan Anda mengatakan suruh saya bertaubat. Yang seharusnya bertaubat itu Anda Bang Saiful. Gini Bang Saiful, ketika umat muslim berkumpul di masjid, mereka berkata begini, Muhammad ya Rasulullah, betul tidak? Betul. Nah, saya tanya, apakah Muhammad sudah meninggal di dalam kuburan? Betul. Nah, berarti ketika umat muslim berseru-seru ya Rasulullah kepada Muhammad, berarti umat muslim berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Nah, berarti agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Nah, makanya saya bilang Anda yang harus bertaubat. Oh, Yesus itu kan mati. No, baik. Nih, dengar. Ya, dalam keadaan salib. Baik, sekarang begini ya. Sekarang saya tanya Anda kan nggak percaya agama Kristen. Saya dari literatur Muslim dulu. Anda percaya tidak bahwa? Saya tidak percaya. Ya, makanya saya cari dari literatur Islam supaya Anda bisa terbuka pikiran Anda, ya. Di dalam ajaran agama Islam betul tidak bahwa Isa akan datang kembali? Gimana? Menurut ajaran agama Islam, Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Selagi itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Jadi Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang lagi sebagai hakim yang adil? Selagi ya itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Bukan. Anda percaya itu tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Percaya. Nah, lebih bagus berseru kepada yang hidup, lebih bagus mengikut kepada yang hidup, apa berseru atau ngikut orang yang di kuburan? Di kuburan hanya. Nah, kan? Bukankah umat muslim berseru-seru, ya kan? Ada lagunya bahkan. Kalian menciptakan lagu, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, ya, supaya didengar seruan kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Iya. Nih, lihat ya, nih. Bangga, bangga. Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian bilang dengarlah seruanku, Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Berarti umat apa yang meminta-minta berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? Ya, umat Islam. Ya, umat Islam. Gimana? Makanya saya bilang stop berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Yang mempertuhan mayat dalam kubur kalian. Memfitnah orang Kristen. Kalau orang Kristen di gereja berseru-seru Yesus di dalam iman orang Kristen itu hidup. Enggak tidur di kuburan. Menurut Bible, Yesus sudah naik ke surga dan akan datang lagi kembali. Mana? Surga di mana? Loh, masalah surga di mana? Kita semua tidak tahu. Makanya Yesus sebagai penuntun jalan. Percaya kalau tidak tahu. Loh, kan sedang berproses. Bagaimana? Naik ke surga. Nah, makanya Anda tahu di mana surga? Kalau Anda tahu Muhammad itu ya pasti. enggak, Anda tahu di mana surga? Anda tahu? Surga di mana? Ya tidak tahu, Bang. Surganya di Arab. Di dalam surga kalian penduduknya berbahasa Arab. Maka kemungkinan besar surga kalian ada di Arab. Tahu, tidak ada yang tahu. Di dalam surga kalian itu harus berbahasa Arab. Makanya indikasi kuat nggak mungkin surga ada di Madiun. Pasti di Arab. Nih, lihat ya. Nih, lihat nih. Sebentar. Biar Anda tahu nih, di dalam surga itu berbahasa Arab. Nih, lihat nih. Kita putarkan. Nabi Muhammad SAW kita nanti bahasa apa?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang-orang yang masuk surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan memberikan apa yang kamu mau. Jadi ketika orang itu ingin berbicara dengan sebentar ya nih ya. Bahasa apa ada dalam surga nih ya? Nih, dan nih. Allah menyebutkan di sini la'allakum ta'qilun, supaya kamu paham Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi belajar bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran. Kemudian hadis nyatakan sampai dijadikan bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Dan juga Nabi berbangsa Arab. Loh, makanya saya bilang, Bang, sebenarnya kalian ini sudah masuk perangkap yang disebut dengan elit global Arab. Supaya kalian jadi orang Arab, yo kan? Iya kan? Memang benar, Bang. Kalian ini sebenarnya sudah dikendalikan oleh para elit global Arab. Dengar Bang, berapa banyak, Bang, orang Madura yang tiap hari nabung. Saya pernah ada satu kenalan, Bang, ibu-ibu, dia penjual sate, ya kan? Dia cerita gini, saya udah 18 tahun nabung. Mau buat apa, Bu, duitnya? Mau naik haji katanya. Bayangkan, Bang, kalian disuruh kerja paksa banting tulang siang malam. Setelah duit terkumpul, dibawa ke Arab. Di Arab, di Sumat, cuma ngapain kalian disuruh ke Arab? Lempar batu. Ini kuburannya syaitan. Lempar batu. Ini makamnya. Makamnya siapa itu? Siapa itu yang pamannya Muhammad, yang melawan Muhammad? Itu Umar gitu, real. Kita udah kerjain mereka, coy. Ya itu, Bang, saya menyadarkan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Saya sadarkan kalian, masa kalian jual tanah, kerja banting tulang siang malam, hancur pinggang kalian, punggung kalian kerja, duitnya setelah terkumpul dibawa ke Arab. Sampai Arab ngapain? Lempar batu, cium batu. Saya berseru supaya kalian sadar bahwa kalian udah dikerjain orang Arab. Gitu loh. Coba, alangkah lebih baiknya kalau uang itu diputar. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga, tetangga kalian, membangun kampung halaman, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas kampung. Ini malah dibawa ke Arab. Tanah habis buat cium batu ke Arab. Coba, Bang, saya menyadarkan Anda ini. Gak bakalan sadar saya. Nah, gak bakalan sadar. Bagaimanapun ya, perkataan Edris itu, saya tetap Islam. Tuh kan? Katanya sekarang, gantian. Silakan. Kenapa Edris itu live streamingnya di negara orang? Kenapa kok tidak di Indonesia? Bang, dengerin. Seandainya nih, Bang, ya, orang Kristen punya hak untuk membahas agama Islam, tidak dipersekusi. Karena negara ini negara hukum. Salah, Bang, salah. Negara ini negara hukum di atas kertas. Itu di atas kertasnya. Kalau di prakteknya, live streamingnya itu di Indonesia. Bang, coba, Bang, lihat nih. Bang, ketika umat muslim membuat sebuah banner besar di pinggir jalan mengatakan, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan sebuah kajian Islam yang membahas agama Kristen. Apakah di situ ada hukum, Bang? Enggak ada, itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen bikin hal begini, yang sama begini, wah, ormas Islam datang. Ormas Islam, kemudian mempersekusi. Jadi oknum Kristen itu banyak yang menghujat. Bang, menghujatnya di mana, Bang? Saya tanya. Banyak oknum. Coba saya tanya sama Bang Saifullah. Sebentar, Bang Saifullah. Tunjukkan kapan pernah saya memfitnah atau menghujat. Coba. Ini contohnya sudah. Coba yang mana? Yang mana? Edris itu 19.000 penonton, ya. Ini 19.000 yang nonton sekarang nih secara live di TikTok nih. Sekarang saya tanya, di mana saya menghujatnya? Komennya di bawah itu. Banyak. Jangan kalian itu sama seperti mereka. Saya sudah bilang, masalahnya saya nggak bisa ngontrol komentar di bawah. Saya nggak bisa ngontrol mereka ngomong apa.
sekali-sekali Edis itu harus wawancara ya, berbicara sama Saya perempuannya. sudah bilang, Bang, sudah sering saya bilang, wahai orang-orang Kristen, jaga ketikan kalian itu. Jangan kalian menghujat, tapi kalau fakta, katakan. Contoh kalau fakta, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, fakta atau hujatan? Fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, fakta atau hujatan? Ya, fakta. Umat muslim berseru-seru kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, fakta atau hujatan? Fakta. Nah, dari mana saya menghujatnya? Nah, ketika saya bilang fakta, nanti saya dipersekusi, Bang. Makanya saya bilang, Bang, seandainya nih Bang ya, saya ini Bang, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan apa yang saya punya, rumah saya tinggalkan, Bang. Karena apa? Karena saya dipersekusi. Coba seandainya, Bang, dengar, coba seandainya saya seperti si Juma, seperti Uncup PI, seperti muslim-muslim lain, seperti Abdul Somad Adi Hidayat, yang bahas-bahas Bible bebas, nyantai. Nggak perlu saya kayak begini, Bang. Saya tinggal di rumah saya sendiri, nggak perlu saya bayar-bayar kontrakan, beli makan murah, apa-apa murah, enak. Sekarang kan justru karena saya seperti ini di sini, saya bilang, saya menyuarakan supaya negara saya adil. Takut itu. Takut gimana? Saya menyuarakan bijaksana dengan takut itu beda. Bijaksana artinya kita tuh berakal. Supaya saya berseru kepada negara, kepada pemerintah, wahai pemerintah, pihak-pihak terkait, kenapa kalau orang Islam bahas-bahas Kristen kenapa dilindungi? Tapi kalau orang Kristen jawab, kenapa dipersekusi? Kenapa? Ada yang melindungi, ada. Loh, nggak ada yang melindungi. Oke nih, saya kasih fotonya nih. Dibilang nggak ada yang melindungi, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Lihat nih. Bang Saifullah tahu ini siapa yang di tengah, yang foto bersama dengan bapak-bapak polisi? Tahu siapa ini? Tahu saya. Saya kasih tahu, ini namanya Zakir Naik. Nah, ustadz ini, ulama ini, asalnya dari India, di negara kita. Ustadz ini, yang dibahas apa, Bang? Yang dibahas Bible, Alkitabnya orang Kristen. Dia bilang begini, Yesus itu seorang muslim. Dari atas podium, bahkan dia nantangin, saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia, di atas podium. Di atas podium. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen berbuat yang sama gimana? Diambil Al-Quran di Gelora Bung Karno, kasih stadionnya, dia bilang Muhammad itu begini-begini. Apa reaksi orang Islam, Bang? Oh, pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas, demo. Kalau Edis itu merasa benar, kan bisa pakai kuasa hukum. Kan begitu. Loh, tidak ada hukum kalau sudah lomba-lomba pasukan daster sudah konvoy di Monas. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi kepada Pak Ahok? Coba, dia cuma bilang, jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama kalian itu dengan menggunakan Al-Quran. Karena begini Bang, banyak nggak ulama-ulama, oknum ulama-ulama yang membodohi umat dengan membawa Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada katanya. Terus apa itu istilah ulama su'u? Apa itu yang dimaksud dengan ulama su'u? Ya senior lah. Wah, senior. Jadi begini Bang, ketika Anda bicara soal hukum, hukum itu adanya di atas kertas. Kalau di atas kertas, itu hukum berbicara demikian, tapi di lapangan beda Bang, nggak sama. Anda jangan seperti pemain kemarin sore, jangan begitu. Kalau di atas hukum bagus, prakteknya nggak bagus Bang. Hukum kita itu udah bagus sekali, tapi prakteknya di lapangan yang loyo. Contoh nih Bang, saya kasih tahu. Pernah ada satu kejadian Bang, itu Arswendo, kalau Abang tahu, cuma sudah meninggal orangnya. Arswendo itu dulu, itu dia pemilik bekerja di sebuah tabloid, namanya Tabloid Monitor. Nah, dia pernah membuat polling Bang, hanya sekedar polling. Pollingnya itu begini, survei begitu. Siapakah tokoh yang kamu sukai? Cuma itu saja pollingnya. Nah, direspon oleh para pembaca tabloid itu. Ternyata, ya, setelah di polling, dibikin susunannya, nama-namanya ada Soeharto, tokoh favorit Anda ada ini, ada ini. Di situ muncul nama Arswendo. Nah, di bawahnya dibontot sendiri ada muncul Muhammad. Muhammad di bawah. Padahal itu sebuah polling belaka. Nah, gara-gara Muhammad ditaruh di bawah, orang Islam ngamuk, ngamuk. Dirusak kantor majalah tabloid. Arswendo dipenjara 5 tahun, cuman gara-gara kayak begitu Bang, biar Anda tahu. Tapi negara sampai sekarang masih tidur. Nah, ada negara takut sama umat muslim, takut. Makanya saya bilang Bang, saya bilang nih, kalau orang Islam bahas Kristen, dikawal polisi, dikawal. Nih, dikawal. Ini biar Mabes Polri juga lihat
lihat nih, 20.000 orang nggak mungkin nih salah satunya dari Cyber Mabes Polri, pasti lihat dia. Biar kalian tahu. Beraninya Tapi kalau ada orang Kristen jawab, Bang, Kristen ya bahas Islam langsung ditangkap polisi. Itu fakta yang nyata, Bang. Mau gimana lagi? Itu menghujat. Ya. Loh, sekarang saya tanya, Bang, menghujat atau tidak menghujat itu tergantung pandangan orang, betul nggak? Saya kasih contoh. Kalau Zakir Naik bilang bahwa Yesus seorang Muslim, apakah itu menghujat? Islam, hakimnya Islam, jasanya Islam, penyidiknya Islam, kesimpulannya nggak menghujat. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, hakimnya Islam, penuntutnya Islam, penyidiknya Islam, yang menghujat lah. Orang yang menghakimi aja orang Islam gimana? Makanya saya bilang, Bang, hukum penistaan agama ini tergantung siapa yang menghakimi. Kalau yang menghakimi orang Islam, terus terdakwanya orang Kristen yang menghujat agama Islam, pasti ponisnya mau menghujat agama Islam. Bang, kita itu punya, ya ada dalam KUHP kita, hukum acara pidana kita, ada salah satu pasal yang bunyinya begini. Hakim tidak boleh mengadili perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan dia, nggak boleh. Kenapa itu? Karena apa? Karena nanti putusan itu nggak adil. Keluarganya sendiri kok, gimana? Pasti nggak adil. Sama kayak begini, Bang. Itu sebenarnya kalau dikembang-kembangkan itu sama kayak begini. Bagaimana mungkin hakimnya Islam, baca Al-Quran, mencintai Muhammad, yang diadili orang yang menghujat imannya dia? Pasti putusannya nggak adil. Gimana? Pasti putusannya penuh dengan emosi. Makanya Komisi 3, dengar, Komisi 3, ya, komisi yang membidangi hukum, diperhatikan pasal-pasal kayak begini, jangan kerja kalian tidur aja. Makanya begini ya, hukum itu harus adil. Makanya lambangnya itu apa? Lambang di pengadilan itu, Dewi Keadilan yang bawa pedang itu, matanya kan ditutup. Artinya dia nggak boleh berpihak. Dia itu matanya ditutup, dia bawa pedang sama timbangan. Apa artinya? Dia harus memutus tanpa dia melihat. Nggak boleh matanya itu melihat ke ini. Maksudnya harus adil, maksudnya begitu. Hukum itu cuman bagusnya di atas kertas, prakteknya agak ada. Mau saya kasih contoh lagi, Bang. Abang tahu Yahya Waloni? Tahu Yahya Waloni? Tahu. Nah, Yahya Waloni itu ditangkap bersamaan dengan Muhammad KC, Muhammad Kosman. Dua-duanya sebagai penista agama. Yahya Waloni, abang tahu diponis cuman berapa bulan? Yahya Waloni yang bilang Bible orang Kristen ini bukan, ini palsu katanya. Lapor sana katanya. Itu dia hanya diponis 5 bulan, Bang. 5 bulan. Tapi Muhammad KC, M. Kosman difonis 10 tahun. 22 kali lipatnya, Bang. Bayangkan. Gimana Anda mau ngomong keadilan? Ini, Bang, ini ya. Karena semua hakim, semua jaksa itu ya tidak kesemuanya orang Islam. Betul, tetapi kalau dia mengadili perkara yang kayak begini nggak bisa. Makanya hakimnya itu harus orang ateis. Biar adil putusannya. Gimana? Ya karena pikirannya Bang Idris aja bilang nggak adil. Loh, sekarang begini, Bang. Sekarang, kalau ateis nggak bisa karena putusannya itu kan demi keadilan berdasarkan itu kan. Ya itu agak susah juga kalau ateis hakimnya, repot juga. Begini, maksudnya hakimnya itu harus yang dari non Muslim, non Kristen. Misalnya dari Konghucu, dari Buddha, ya dari Hindu itu hakimnya biar adil. Mau hakimnya Islam gimana? Posisinya Bang saja. Ya, sudon. Bukan sudon, Bang. Itu yang saya katakan itu benar-benar. Makanya saya ini dengan media seperti ini bermaksud ingin bersuara supaya keadilan itu ada, berdiri tegak di negara kita tercinta ini. Indonesia, Bang. Jangan di luar negeri. Loh, sekarang masalahnya ketika saya berbicara seperti ini dari Konoha, yang ada adalah dan ayo kita sepakat, umat Muslim berhenti bahas agama Kristen, umat Kristen akan berhenti bahas agama Islam. Nggak males, Bang, orang Kristen bahas agama Islam itu nggak penting gitu loh. Sama. Makanya saya bilang, coba berani nggak kita sepakat ya, difasilitasi oleh Kapolri langsung turun tangan, Mabes Polri turun tangan, coba dikumpulkan semua ini, kita berhenti. Donditan tutup channelnya, saya tutup channel saya. Berani nggak? Pasti berani. Mana berani mereka nggak mau. Mereka mana mau, Bang. Lihat nih saya kasih contoh nih. Ini 2 orang ini nih, Dondi, kemudian ini Irina Handono. 2 orang ini, Bang, tiap hari kerjanya bahas agama Kristen, Bang, tiap hari. Nih, siapa lagi?
Hari Untung sama Juma buka podcast. Katanya Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Nah. Siapa lagi? Zakir Naik, siapa lagi? Semua bang, bahasanya seperti itu. Felix Xiao, Abdul Somad, Adi Hidayat. Abdul Somad bilang, di dalam ulangan 18 ayat 18. Sejak kapan ulangan 18 itu jadi Alkitabnya, kitab sucinya orang Islam? Nih, lihat nih. Nih, lihat nih bang ya, nih. Saya tunjukkan kepada kalian, ini ulama kalian loh bang. Biar kalian tahu bagaimana kerjaan ulama-ulama kalian ketika bahas-bahas Bible, mereka bebas-bebas saja. Nih, lihat nih ya, misalnya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya bang ya. Bagaimana Abdul Somad membawa-bawa Bible di dalam ceramahnya. Ustadz-ustadz yang lain juga. Nih, biar kalian dengar nih umat muslim. Lihat nih ya. Dari saudara mereka. Nih saya ulangi dari awal ya bang ya, nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah, intinya apa? Muhammad bahas Bible di masjid. Kalau kayak begitu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Nggak boleh itu ditangkap polisi, nggak boleh. Di dalam salib ada jin kafir. Itu dakwah. Nah, tapi kalau saya di Kristen, saya bahas Islam, namanya penistaan. Walaupun yang saya omong benar. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, betul. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, betul. Masa Yesus menubuatkan nabi yang kayak begitu? Ketika saya bilang begitu, penistaan agama. Debat sama Ustadz Abdul Somad. Saya sudah menantang Ustadz Abdul Somad untuk diskusi dengan saya. Mana berani dia? Nih bang, 20.000 orang, 20.800 orang nantang Abdul Somad untuk diskusi. Bukan karena saya sok nantang-nantang, bukan. Karena Abdul Somad bahas-bahas Bible kami. Saya tantang Adi Hidayat untuk debat. Bukan karena saya mau debat-debat cari masalah, bukan. Karena dia bahas-bahas Bible di masjid. Kalau misalnya nih, saya kasih satu ustadz tuh yang dari sebentar ustadz siapa itu yang dari Makassar itu. Dia nggak pernah bahas Bible. Dia khotbah agamanya sendiri, silahkan. Saya nggak pernah berani nantangin dia, saya nggak berani. Karena apa? Karena dia nggak pernah bahas agama kami kok. Ngapain itu loh ustadz yang yang dari Makassar itu, siapa itu namanya? Nggak pernah saya lihat dia bahas Bible, nggak pernah. Ya kan? Banyak ustadz yang nggak pernah dia bahas Bible, ngapain? Nandar saja ya, sama Bang Nandar saja. Endis itu sering kabur. Nandar itu sudah meninggal dunia saya bikin. Lihat nih, waduh, mana Nandar? Nandar itu sudah saya buktikan bahwa dia itu adalah pembohong yang nyata. Bagaimana dia saya suruh baca Bible, baca. Nih bang ya, ini video Nandar nih. Saya debat dengan Nandar nih. Saya kasih tahu nih. Nih kalian ini bangga-banggain si Nandar. Nandar kok dibangga-banggakan, lihat nih ya. Bagaimana seorang Nandar itu ngaku-ngaku dia bisa ini. Nih, akhirnya dia meninggal dunia. Nih, lihat nih. Ini Nandar nih, lihat nih. Buktinya segala bahasa. Sebentar, Bang, ini Nandar nih. Masa kok. Segala bahasa dikuasai ya, lihat nih. Segala bahasa dikuasai sama Nandar, lihat nih. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan. Kan betul. Nandar ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Nggak mau saya. Ngaku bisa bahasa Ibrani, giliran suruh baca. Emang kayaknya mau. Saya nonton juga itu. Itu Bang Nandar itu dalam keadaan tidak serius. Ya, kalau serius gimana? Orang dia ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Bisa itu. Tapi giliran disuruh baca. Bahasa Yunani. Enggak tahu, kok tanya saya. Gimana? Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Kita kasih kesempatan muslim lain ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya itulah tadi ya. Saifullah itu walaupun begitu-begitu dia jujur teman-teman ya. Dia memang mengakui bahwa
diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa
Mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan
dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah.
aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah.
Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi
SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talhah bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab.
Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus
lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini.
Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut.
Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana Muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan Muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita Muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau Muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan Muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh,
Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib
kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Alisina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Alisina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai
Umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara Muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara Muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.